kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar algoritma. Sebelum kita masuk ke dasar-dasar algoritma, sedikit saya ulangi lagi bahwa definisi dari algoritma itu yaitu algoritma yaitu langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Algoritma suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Algoritma yaitu suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Algoritma yaitu urutan langkah atau kegiatan untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam algoritma, kita membutuhkan algoritma itu nanti supaya saat membuat instruksi atau perintah kepada komputer itu, supaya instruksinya itu bisa tersusun secara sistematis, terurut, dan minimalisir kesalahan atau error. Yang pertama, yang berkaitan dengan dasar-dasar algoritma ini yaitu pernyataan dan aksi. Jadi setiap kita memberikan pernyataan, instruksi, atau perintah, maka nanti itu akan memberikan aksi dari instruksi atau perintah tersebut. Di mana kita bisa membuat langkah penyelesaian, setelah itu ada pernyataan, ada aksi, selanjutnya operasi dikerjakan oleh pemroses. Di sini ada contoh pernyataan aksi. Pernyataan pada algoritma, kita tulis hello world. Selanjutnya menggambarkan aksi menuliskan hello world ke piranti keluaran atau layar. Efek dari aksi ini di layar akan tertera tulisan hello world. Selanjutnya kita masuk ke struktur dasar algoritma. Di sini ada 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama runtunan, yang kedua pemilihan, yang ketiga pengulangan. Runtunan. Runtunan ini itu algoritma merupakan runtunan satu atau lebih instruksi atau pernyataan. Setiap pernyataan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Kita masuk ke contoh runtunan. Diberikan 2 buah gelas A dan B. Gelas A berisi air berwarna merah, gelas B berisi air berwarna biru. Pertukarkan isi kedua gelas itu sedemikian sehingga gelas A berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah, seperti ilustrasi yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya, kita algoritmanya, kita buatkan, misalnya kita buat tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas B, tuangkan air dari gelas B ke dalam gelas A, maka ini dalam algoritma dianggap salah. Caranya, kita siapkan 1 buah gelas C untuk menampung sementara air dari gelas A, sebelum dipindahkan ke gelas B. Nah, ilustrasinya dari gelas B ini kita pindahkan ke gelas A. Lalu dari gelas C ini kita pindahkan ke gelas B, maka akan berisi pada gelas A ini air berwarna biru dan gelas B berwarna merah, dan gelas C ini akan menjadi kosong. Selanjutnya, program tukar isi. Diberikan 2 buah gelas A dan B. Gelas A berisi air berwarna merah, gelas B berisi air berwarna biru. Isikan kedua gelas A dan B ditukar sedemikian sehingga gelas A berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Selanjutnya, gelas A, gelas B, gelas C, titik 2 air. Algoritma, titik 2, tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas C. Selanjutnya, tuangkan air dari gelas B ke dalam gelas A. Selanjutnya, tuangkan air dari gelas C ke dalam gelas B. Hasil akhir dari algoritma adalah gelas A berisi air dari gelas B, dan gelas B berisi air dari gelas A semula. Selanjutnya, contoh 2 dari runtunan. Misal nilai A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 5. Tukarkan nilai A dan B sehingga menjadi A sama dengan 5 dan B sama dengan 8. Di sini kita tidak bisa menuliskan B sama dengan A atau A sama dengan B, itu adalah salah. Jadi algoritmanya
kita ambil sebuah nilai C terlebih dahulu, di mana C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Selanjutnya pemilihan. Untuk pemilihan maka dapat kita buatkan if kondisi atau that, aksinya and at last. If kondisi that, aksi 1, else, aksi 2, at last. Contoh dari pemilihan, if A besar B, that max sama dengan A at left, if B besar dari A, that max sama dengan B at if. Selanjutnya if A besar B, that max sama dengan A, else max sama dengan B at if. Selanjutnya masuk ke pengulangan. Untuk pengulangan, for far sama dengan awal, to akhirnya do, aksinya at for. Untuk repeat, aksi until kondisi at stop. While kondisi at ulang, do, aksi at while. Contoh pengulangan. For i sama 1 untuk to, 5 do, output kita tuliskan maaf dengan tanda titik dalam kurung, titik 2, sini juga titik 2, selanjutnya at for. Untuk i sama 1, repeatnya output dalam kurung, petik 2, maaf, i sama dengan i ditambah 1, until dalam kurung i besar dari 5. I sama 1, while i kecil sama dengan 5, do outputnya dalam kurung petik 2, maaf, i sama dengan i ditambah 1, at while. Selanjutnya kita masuk ke top down design, di mana cara pendekatan ini sangat bermanfaat dalam membuat algoritma untuk masalah yang cukup rumit dan kompleks. Strategi perancangan puncak turun dimulai dengan membuat algoritma secara global atau garis besar lebih dahulu. Selanjutnya, setiap langkah diuraikan lagi menjadi beberapa langkah yang lebih sederhana. Seperti pada gambar berikut. Ini adalah top-down desainnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai dasar-dasar algoritma. Jika ada salah, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almuswita, NIM 191404034. Saya salah satu anggota dari kelompok 9, yaitu kali ini saya akan memprogram atau memberikan penjabaran mengenai pemrograman dasar-dasar algoritma dengan menggunakan program Pascal. Pertama yaitu kita masuk dulu ke dalam aplikasi program Pascal. Kita ambil file baru. Kita beri nama, karena kita akan mencari jarak tempuh pelari maraton, maka kita tuliskan menjadi konversi jam ke detik. Oke. Langsung di sini sudah muncul nama programnya, itu konversi jam ke detik. Langsung saja kita tuliskan tipe datanya. Atau tipe jam. Record. Selanjutnya
HH ini sebagai lambang atau simbol dari jam, atau kita di sini bikin, jangan lupa titik 2 dengan menggunakan tipe data longit. Selanjutnya mm atau menit sama tipe datanya. Selanjutnya ss atau second atau juga detik, tipe datanya sama. Selanjutnya n, jangan lupa menggunakan titik koma. Selanjutnya kita ketik var, lalu J besar, titik 2 jam. Selanjutnya total detik, tipe datanya sama. Karena berhubungan dengan bilangan, maka menggunakan tipe data longit. Selanjutnya begin, terus enter. Ini sudah ada write, kutip 1 jam, titik koma, menggunakan tipe data read ln. Selanjutnya J titik HH, lalu titik koma. Selanjutnya sama seperti di atas, kali ini menit, titik koma, tipe data sama. mm, titik koma. Selanjutnya read lagi, detik, oh ini lupa titik 2 di menit, titik 2 kutip 1, titik koma, read J ss atau second, titik koma. Selanjutnya total detik tanpa spasi, titik 2 sama dengan buka kurung,
J titik HH dikali dengan 1 jam 3.600 detik tambah J titik mm kali 1 jam 60 menit tambah kurung lagi J titik SS titik koma selanjutnya kutip 1 total detik sama dengan kutip 1 koma total detik titik koma terakhir N. Kita ketik checklist, ada kesalahan dalam penulisan. Oh, di belakang tipe data belum dikasih titik koma. Coba kita periksa lagi. Ternyata masih ada kesalahan. Begin. Oh, salah. Sebelum berarti sudah ini. Kita cek. Sudah benar, kompilasi berhasil. Selanjutnya kita simpan dan klik segitiga di atas. Dan di sini kita buat soalnya, yaitu misalkan waktu tempuh pelari maraton 1 jam 5 menit 40 detik, maka berapa detik jarak tempuh pelari tersebut? Maka kita tulis jamnya di sini telah disebutkan di soal, yaitu 1 jam. Selanjutnya menitnya 5 menit, detiknya 40 detik. Nah, maka di sini sudah ada total detiknya, yaitu 3.940 detik. Yang di sini ditanya berapa detik jarak tempuh pelari tersebut. Maka dari soal di sini yang telah kita buat, telah didapatkan hasilnya, yaitu
3.940 detik dari jarak maraton yang ditempuh yaitu selama 1 jam 5 menit 40 detik. Berarti pemrograman mengenai dasar-dasar algoritma yaitu mengenai waktu tempuh pelari maraton telah selesai dan dapat kita laksanakan dengan baik. Mungkin ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan lafal dari tipe-tipe data atau pemrograman kali ini. Mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Gusti Rahmi, NIM 1914040022 akan menjelaskan mengenai pemrograman modular. Pemrograman modular. Pemrograman modular adalah pemrograman yang dilakukan dengan membuat subprogram-subprogram atau modul di luar dari program utama. Modul yang sudah dirancang dapat dipasang ke dalam program lain yang membutuhkan. Teknik pemrograman modular ada dua, yaitu tersebut dengan prosedur dan kedua, function. Modularisasi memberikan dua keuntungan. Yang pertama, untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali, modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali. Selanjutnya, kemudahan dalam menulis dan menemukan kesalahan dalam program. Ini gambarnya, ini program utama, dan ini adalah modul 1 dan modul 2 yang kita buat. Dalam program utama ini, kita dapat memanggil modul 1, modul 2, dan dapat memanggil modul 1 lagi. Jadi, kapan saja kita bisa memanggil modul 1 dan modul 2. Jadi, programnya terlihat lebih sederhana. Selanjutnya, pemrograman modular ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu prosedur. Adalah suatu rutin yang melakukan proses tertentu tanpa adanya pengembalian nilai. Pendefinisian prosedur meliputi menuliskan nama prosedur, mendeklarasikan nama-nama konstanta, berubah dan tipe, dan menjabarkan rangkaian aksi yang dilakukan. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Dalam prosedur ini ada variabel lokal dan ada juga variabel global. Lebih baik kita ketahui dulu. Variabel lokal yaitu variabel yang terdapat pada bagian deklarasi prosedur. Bersifat lokal hanya dapat digunakan di dalam prosedur yang melingkupinya. Selanjutnya yaitu ada variabel global. Variabel yang dideklarasikan di program utama. Bersifat global dapat digunakan di bagian manapun dalam program, baik di program utama maupun di program prosedur. Selanjutnya kita kenal dengan nama parameter. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur atau fungsi dan titik di mana ia dipanggil. Parameter berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan program pemanggil. Tiap item data ditransferkan antara parameter aktual dan parameter formal. Parameter aktual yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Sedangkan parameter formal yaitu parameter yang direklasasikan di bagian header prosedur itu sendiri. Saat prosedur dipanggil, parameter aktual menggantikan parameter formal. Tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Aturan penting harus diperhatikan, yaitu jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya.
Tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian, bergantung pada jenis parameter formal. Prosedur ini dibagi atas dua. Yang pertama ada prosedur tanpa parameter. Begini cara mendeklarasikannya. Kita buat programnya, apa nama prosedurnya. Ada variabelnya, ditentukan variabel yang digunakan. Ada prosedur, nama prosedur, begin, statement program prosedurnya tertulis di sini, dan end, dan begin lagi. Ini baru statement program utama, baru kita buat program utamanya, dan akhiri dengan end. Contohnya yaitu dalam Pascal seperti ini, kita buat misalnya programnya hitung. Uses win CRT, variabelnya yang gunakan yaitu x, y. Ini kita sebut dengan variabel global. Nama prosedurnya di sini ada tambah. P ini variabel lokal, ini adalah tipe datanya. Kita begin, kita mulai mendeklarasikan prosedurnya. P ini variabel lokal, x tambah sama dengan x tambah y, write, kita buat outputnya, x tambah y sama dengan, dan kita akhiri dengan end, dan ini baru program utamanya, baru kita buat program utamanya setelah mendeklarasikan prosedur. Dan di program utama ini, kita dapat memanggil prosedurnya dengan menuliskan nama prosedur seperti ini, tambah. Contoh selanjutnya yaitu pada C++. Di sini variabel lokalnya yaitu A, B. Variabel globalnya maksud saya yaitu A, B. Variabel lokalnya yaitu ada P. Ini adalah bagian deklarasi prosedurnya. Ini merupakan bagian program utama dan ini merupakan tambah ini pemanggilan prosedur dengan menyebutkan nama prosedurnya itu, yaitu tambah ini. Selanjutnya prosedur dengan parameter. Cara mendeklarasikannya yaitu ini seperti ini. Ini nama programnya, variabelnya. Itu ditentukan variabel yang digunakan, baru kita buat deklarasi prosedurnya. Cara membuatnya yaitu nama, prosedur, daftar parameternya di sini kita buat terdaftarkan, baru di sini begin, kita mulai mendeklarasikannya prosedurnya di sini, dan kita akhiri dengan end, begin, baru kita mulai statement program utamanya, dan kita akhiri dengan end. Contoh yang ketiga yaitu Pascal dengan parameter. Programnya program hitung. Uses win CRT, variabelnya di sini kita dapat melihat yaitu P, X, Y, dengan tipe datanya byte. Ini prosedur, ini nama prosedurnya tambah, yang mana parameternya itu A, B, dan ini tipe datanya byte. Kita mulai prosedurnya di sini, mendeklarasikannya, yang mana P itu A tambah B. Kita buat outputnya yaitu X tambah Y sama dengan, dan kita mulai, ini adalah program utamanya. Write X, ini output untuk X, Y, dan ini adalah pemanggilan dari prosedurnya itu, dipanggil. Dan jangan lupa mengakhirinya dengan N tanda titik. Selanjutnya, contoh keempat yaitu dengan parameter. Prosedur tadi dengan parameter. Ini ada apanya? Parameternya A dan B. Ini adalah statement dari prosedurnya. Ini bagian ini merupakan bagian program utama. Selanjutnya yaitu fungsi. Pemrograman model kedua yaitu fungsi. Fungsi modul program yang mengembalikan atau memberikan return
sebuah nilai yang bertipe sederhana. Tipe data sederhananya seperti integer, real, boolean, dan string. Dalam matematika, f(x, y) sama dengan 3x kurang y tambah xy. F adalah sebuah fungsi dengan parameter x dan y. Nilai yang diberikan fungsi tergantung nilai parameter masukannya. Fungsi diakses dengan memanggil namanya sama seperti prosedur. Fungsi dapat mengandung parameter formal berjenis parameter masukan. Fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya. Fungsi dibagi menjadi dua, ada function tanpa parameter. Cara mendeklarasikannya, misalnya ini ada program, nama programnya, ada variabel, tentukan variabel programnya itu, baru kita buat deklarasikan fungsinya seperti ini. Dengan menulis function, buat nama fungsinya di sini, tipe datanya apa, lalu kita buat statement fungsinya, lalu kita akhiri dengan n titik koma, baru kita mulai program utamanya, begin, kita buat program utama di sini, dan jangan lupa akhiri dengan n. Selanjutnya, contohnya itu pada Pascal. Misalnya, programnya hitung, uses winch titik koma, variabelnya itu x, y, tipe datanya byte. Ini adalah fungsinya, program fungsinya. Function, namanya tambah, tipenya yaitu integer. Kita mulai buat statementnya, dimana tambah itu yaitu x tambah y. Lalu kita mulai program utamanya. Ini adalah outputnya x, y, yang mana hasil dari x tambah y itu akan menghasilkan fungsi ini. Jadi berupa nilai. Dia itu mengembalikan nilai. Beda dari apa tadi? Prosedur tadi dia berupa variabel, tidak ada berupa nilai. Jangan lupa nanti di akhir ada n titik koma. Selanjutnya ini pada C++, contohnya ini ada nama fungsinya tambah, ini ada parameternya P, ini P-nya sama dengan X tambah Y, lalu ini adalah program utamanya, ini adalah program untuk pemanggilan fungsi itu, tambah. Jadi, tipe format fungsi dalam C++ yaitu seperti ini. Tipe adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh function. Nama adalah nama yang digunakan untuk memanggil function. Selanjutnya yaitu fungsi dengan parameter. Begini, contohnya misalnya program, kita buat program, ini nama programnya, ini variabel, ditentukan variabel programnya itu, lalu kita buat fungsi. Cara mendeklarasikannya itu ini fungsi, kita tulis nama fungsinya, parameternya apa saja, terus kita buat tipe datanya. Setelah itu baru kita mulai untuk pemrograman dari fungsinya di sini. Lalu kita akhiri dengan n titik koma, selanjutnya baru kita mulai statement dari program utamanya itu. Dan jangan lupa akhiri dengan n titik koma. Contoh fungsi dengan parameter dengan menggunakan aplikasi Pascal. Programnya hitung, uses winch titik koma, variabelnya x, y, dengan tipe data integer. Ini adalah program fungsinya. Nama fungsinya yaitu tambah, yang mana ada parameter a, b. Ini ada tipe datanya integer. Kita mulai mendeklarasikan fungsinya tambah itu sama dengan a tambah b, dan kita akhiri dengan n titik koma. Dan baru kita mulai pemrogram utamanya. Dan di program utama ini dia pemanggilan dari fungsi tersebut. Dan jangan lupa akhiri dengan tanda n titik. Ini adalah fungsi dengan parameter di C++.
Kita lihat ini adalah nama fungsinya, yaitu tambah. Ini parameternya A dan B, ini parameternya. Dan ini adalah program utamanya, kita lihat. Dan ini adalah pemanggilan dari fungsi tersebut. Selanjutnya, beda fungsi dan prosedur. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Pada contoh, nama fungsi tersebut adalah tambah, dan nilai yang dikirim balik berada pada nama fungsi tersebut, sehingga nama fungsi ini harus digunakan untuk menampung hasil yang akan dikirimkan dari fungsi, sebagai berikut. Yang mana tambah itu rumusnya X tambah Y. Kita buat itunya, statementnya tambah itu X tambah Y, maka nama fungsi yang berisi nilai yang akan dikirimkan, yaitu ini, tambah ini yang akan kita kirimkan namanya. Yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya sebagai berikut. Write X tambah Y. Write X tambah Y sama dengan, koma, tambah dalam kurung X, Y, tutup kurung. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya, sebagai berikut. Z sama dengan tambah X, Y, titik koma, print, dalam kurung, kutip X tambah Y sama dengan, %D, tutup kutip, F, tutup kurung, titik koma, atau bisa langsung diketikkan sebagai berikut. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Laila Rahma, NIM 1714040029 akan mencoba mencontohkan bagaimana dalam program modular prosedur pada Pascal. Seperti biasa, kita akan membuka program baru, lalu membuat sebuah program, contohnya yaitu prosedur luas persegi panjang. Baik, kita menuliskan programnya dulu seperti ini contohnya. Seperti biasa, akan setelah kita memasukkan ke Pascal. Programnya kurang lebih ya seperti begini. Ya, jadi di atas ada program. Jadi di situ adalah untuk penamaan daripada program. Jadi di sini Nah, setelah programnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita kan dilihat di atas ada program. Program ini namanya yaitu program. Jadi program di sini diberikan dengan nama luas persegi panjang. Karena program ini adalah program yang dapat menyelesaikan persoalan perhitungan luas persegi panjang. Jadi di sini kan ada penggunaan variabel P dan variabel L dan integer. Variabel P dan L ini merupakan variabel global. Bisa digunakan di prosedur maupun program yang sama. Jadi sekarang kita akan menggunakan pada program utama saja. Selanjutnya prosedur. Jadi makin prosedur. Kemudian di sini ada program utama dan yang di bawahnya bagiannya dari bagian program utama. Jadi prosedur ada LPP. Prosedur LPP menggunakan parameter dengan nama LPP, luas persegi panjang LPP. Kemudian prosedur ini menggunakan variabel pa dan le. Pa le merupakan variabel
yang hanya khusus digunakan prosedur RPP saja. Nah, lanjut yang bawah ini adalah begin. Maksudnya adalah begin memulai prosedur. Jadi prosedur ini sama seperti program utama ada begin. Jadi prosedur bisa dimulai dengan begin, kemudian dengan write. Masukkan nilai panjang, kemudian diikuti dengan yaitu PA. Kemudian di sini ada write, masukkan nilai lebar. Prosedur itu telah berakhir sampai sini. Perbedaannya adalah pada prosedur. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dengan ada nilai P dan nilai L dan ada variabel P dan dengan nilai variabel, maka itu menandakan prosedur itu telah berakhir. Dan sedangkan ada perbedaannya adalah N pada prosedur N pada program utama adalah jika di prosedur dia hanya menggunakan titik koma, sedangkan N pada program utama dia hanya menggunakan titik, tidak menggunakan titik koma. Oke, lanjutnya pada program utama. Di sini ada begin. Program utamanya dengan screen sebagai membersihkan layar outputnya. Dengan mulai program utamanya dengan sebagai seperti tadi membersihkan layar outputnya. Kemudian di sini ada RPP, yaitu parameter prosedur tadi. Jadi prosedur sebagai penghubung antara program utama dengan prosedur agar dapat terhubung variabel-variabel tadi atau isi daripada variabel tabel tadi. Jadi nilai-nilai dari variabel tadi. Jadi menggunakan P dan L. Jadi nilai yang ada pada prosedur vale akan diteruskan kepada P dan Q. Dan kita akan masukkan nilai yang misalkan kita masukkan nilainya. Nah, di sini kan terdapat kita bisa masukkan nilai panjang. Misalnya kita masukkan 8, kita enter lebar 2. Nah, maka di sini akan menghasilkan outputnya, yaitu luas persegi panjangnya adalah 16. Yang didapat adalah 8 dikali 2, panjang kali lebar. Nah, jadi inputan 8 dan 2 ini terdapat. Baiklah, untuk prakteknya dalam program Pascal, kita buat program baru, itu kita namakan dengan program pangkat. Jika sudah seperti ini, sudah dituliskan nama programnya, yaitu program pangkat, kemudian uses CRT, kemudian kita tulis di uses CRT ini biar rapi, kita tulis agak ke dalam, kita tulis function pangkati, buka kurung, x titik 2 bilangan real titik koma y-nya titik 2 juga bilangan real, maaf salah, juga bilangan real, kemudian tutup pagar yang kurung, kemudian titik 2 kita tulis real lagi, real titik koma lagi, kemudian di bawahnya kita tulis var, itu variabel pangkat, kemudian
titik dua, ditulis real lagi, real, kemudian titik koma lagi, kemudian di bawah itu tuh tulis i, yaitu titik dua integer, kemudian titik koma lagi, dan kita bikin agak ke dalam lagi biar rapi, kita tulis begin, kemudian kita spasi lagi biar rapi, kita tulis pangkat titik dua, kemudian sama dengan 1, kemudian titik koma, selanjutnya for i titik 2 sama dengan 1 to huruf y do, kemudian di bawahnya lagi kita bikin spasi lagi biar rapi, kita tulis pangkat titik 2 sama dengan pangkat X, ya, pangkat X, kemudian titik koma, kemudian kita tulis pangkat I titik 2 sama dengan pangkat lagi, kemudian titik koma, kemudian kita akhiri dengan N, kemudian titik koma, kemudian setelah itu di bawahnya kita bikin yang sejajar dengan function tadi, kita bikin variabel yaitu a titik 2 real lagi, kemudian titik koma, b nya titik 2 lagi, b nya itu integer, kemudian titik koma, dan di bawah variabel kita tulis begin, dan di bawah begin kita sejajarkan biar rapi, tuh CLSR, dia tidak pakai dalam kurung, cuman itu saja, kemudian titik koma, kemudian kita tulis read yang ada teksnya, yaitu koma di atas 1, nilai yang akan dipangkatkan. Nih, nilai yang akan dipangkatkan. Sebelumnya kita kasih koma di atas 1, kemudian kita geser titik koma, kita tulis red line yang mana itu red line A, kemudian kita tulis di sebelah kurungnya yaitu titik koma. Selanjutnya spasikan, kita bikin lagi read, text, dan koma di atas dipangkatkan dengan, kemudian koma di atas dan tutup kurung, kemudian kita tulis titik koma, kita buat lagi red line text yaitu B, kemudian titik koma, kemudian kita enter lagi, di bawahnya kita tulis read line tanpa teks, read line titik koma, di bawahnya lagi read line lagi,
Kemudian dalam kurungnya itu A titik 29.23 koma, kemudian pangkat di atas kita tulis pangkat, kemudian koma di atas, kemudian koma di bawah kita tulis B besar, koma di bawah dan koma di atas kita tulis adalah, kemudian kita kasih koma di atas lagi, kemudian koma lagi kita tulis pangkat I spasi A, koma B, tutup kurung, titik 2, 9 dibagi 3, 9.23, kemudian ada tanda kurung, kemudian titik 2 lagi. Setelah itu kita tidak menggunakan begin ini, hapus begin, kemudian red line kita naikkan, kita masukkan dalam, N juga kita masukkan supaya penampilannya bagus. Kemudian kita periksa apakah ada kesalahan pada program ini. Ya, periksa. Ya, di sini dituliskan bahwa Y itu bukan real, seharusnya Y merupakan integer. Maka dapat kita rubah bilangan Y ini menjadi integer. Dan setelah itu kita periksa lagi apakah ada kesalahan. Jika dia bilang komplikasi berhasil, berarti otomatis program yang kita jalankan sudah berhasil. Kemudian kita cek ke dalam. Kemudian kita disuruh memasukkan nilai yang akan dipangkatkan. Itu kita misalkan yang akan dipangkatkan yaitu angka 3. Kemudian dipangkatkan dengan apa angka 3 ini? Kita misalkan dengan angka 5. Kita pangkatkan dengan angka 5, maka hasilnya 3 dipangkatkan 5 yaitu sama dengan 243.